Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana, seperti biasa akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, 17 kapal nelayan tenggelam di wilayah perairan Pontianak, Kalimantan Barat. 17 kapal nelayan tenggelam di wilayah perairan Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 22 orang dinyatakan meninggal dan 33 orang masih dinyatakan hilang. Hingga saat ini, operasi SAR gabungan yang terdiri dari Badan SAR Nasional, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian masih berlangsung dalam rangka mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Operasi SAR dalam rangka pencarian korban hilang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang akan berlangsung selama 7 hari dan ditambah 3 hari atau jika perlu diperpanjang atas perintah pimpinan. Kecelakaan yang menimpa 17 kapal nelayan di perairan Pontianak, Kalimantan Barat diakibatkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Berkaitan dengan ini, BMKG menyampaikan data bahwa di beberapa daerah di wilayah Indonesia dan perairan Indonesia akan terjadi cuaca buruk dan gelombang tinggi. BMKG mengimbau agar masyarakat waspada akan perubahan iklim dan cuaca dan tanggap terhadap kemungkinan situasi bencana. Berita kedua, Presiden putuskan PPKM darurat dilanjutkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang merupakan peningkatan status dari PPKM Mikro pada dasarnya adalah memperketat kegiatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kasus COVID-19 secara signifikan. Sebelum diberlakukan PPKM darurat, angka peningkatan kasus COVID-19 tembus hingga 50.000 per hari dan bed occupation rate atau BOR hampir di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali mencapai angka di atas 90%. PPKM darurat diberlakukan akibat jumlah kasus harian infeksi virus COVID-19 di Indonesia pada minggu pertama bulan Juli 2021 kemarin berada pada posisi ketiga terbesar di dunia. Satgas COVID-19 mencatat sebaran daerah yang masuk kategori merah melonjak menjadi 129 kabupaten kota dalam waktu sepekan. Setelah PPKM darurat diberlakukan, untuk Pulau Jawa dan Bali berdampak pada penurunan angka penyebaran kasus COVID secara signifikan. Kebijakan PPKM darurat berhasil menurunkan angka kasus penyebaran COVID-19 dari 50.000 kasus per hari menjadi sekitar 30.000 kasus per hari dan kemungkinan akan terus menurun dalam beberapa hari mendatang. Melihat tren penurunan yang signifikan tersebut yang disertai dengan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, maka pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan PPKM darurat atau PPKM level 4. Selama PPKM darurat, PPKM level 4 diberlakukan, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket bantuan kepada masyarakat terdampak. Dengan melanjutkan kebijakan PPKM level 4, pemerintah mengambil pilihan berat. Sebelumnya, pemerintah telah mengambil dan memperhitungkan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada stabilitas dan semakin banyaknya masyarakat terdampak akibat kebijakan ini. Di sisi yang lain, pemerintah masih optimistis bahwa kebijakan PPKM level 4 akan berdampak semakin menurunnya angka penyebaran kasus COVID-19 secara signifikan. Kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM darurat menjadi PPKM level 4 berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat harus diselamatkan dari bahaya virus COVID-19 dan sama sekali bukan untuk menyengsarakan rakyat. Berita ketiga, heboh kartel kremasi jenazah COVID-19. Memasuki tahun kedua pandemi COVID global 19, angka kasus terpapar secara global mencapai 192 juta kasus dengan korban meninggal sekitar 4 juta orang. Angka penyebaran kasus COVID-19 secara global menurun secara signifikan setelah beberapa negara berhasil memproduksi vaksin sebagai langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia, angka penyebaran kasus virus COVID-19 sempat menembus angka 50.000 per hari, dengan angka kematian hingga saat ini mencapai sekitar 73.000 orang. Angka kematian virus COVID-19 yang semakin meningkat
dan berdampak pada pelayanan jenazah, lahan pemakaman, dan proses kremasi. Lahan pemakaman bagi jenazah akibat COVID-19 adalah lahan pemakaman khusus yang disediakan pemerintah dan dipisahkan dengan tempat pemakaman umum. Demikian pula proses kremasi di tempat-tempat krematorium dengan memakai prosedur khusus. Lonjakan angka kasus penyebaran COVID-19 diiringi oleh angka kematian per hari membuat beberapa lokasi pemakaman dan krematorium bekerja tanpa henti, siang dan malam melayani proses pemakaman jenazah akibat virus COVID-19. Peningkatan angka kematian akibat virus COVID-19 memunculkan masalah baru, yaitu dengan semakin sulitnya lahan pemakaman dan proses kremasi. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan memasang tarif proses pemakaman dan kremasi di luar batas kewajaran. Sebelumnya, ramai beredar sebuah pesan singkat berisi pengakuan seorang warga yang dipatok harga tinggi untuk melakukan proses kremasi terhadap keluarganya yang meninggal karena COVID-19. Saat ini, kasus permintaan tarif atau biaya proses kremasi jenazah akibat virus COVID-19 yang di luar kewajaran sedang diselidiki oleh kepolisian. Sebelumnya, di Bandung terdapat kasus yang sama dalam proses pemakaman jenazah di tempat pemakaman khusus COVID-19. Keluarga yang meninggal akibat COVID-19 diminta sejumlah uang sebagai syarat proses pemakaman bisa berjalan dengan lancar. Oknum-oknum petugas pemakaman sudah diambil tindakan tegas oleh pemerintah Kota Bandung dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Melihat fenomena ini, pemerintah diharapkan bertindak tegas kepada semua pihak yang mencoba mengambil keuntungan dalam situasi pandemi COVID-19. Berita keempat, ramai-ramai menteri meminta maaf soal penanganan COVID-19. Sejumlah pejabat pemerintahan meminta maaf terkait penanganan pandemi COVID-19. Deretan permintaan maaf itu disampaikan usai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Permintaan maaf pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia meminta maaf atas pelaksanaan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Luhut juga meminta maaf terkait pelaksanaan kebijakan PPKM darurat yang telah memunculkan dampak dan ekses di lapangan. Setelah permintaan maaf itu, pemerintah melakukan evaluasi PPKM darurat. Hasilnya, pembatasan diperpanjang hingga 25 Juli melalui kebijakan PPKM level 4. Permohonan maaf juga diutarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Ia meminta maaf terkait peran Kementerian BUMN dalam penanganan pandemi COVID-19 yang dirasa belum optimal. Permintaan maaf pun dilakukan sejumlah kepala daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta maaf atas situasi sulit yang harus dialami warga di daerahnya selama pandemi COVID-19. Ia berjanji Pemprov Jawa Barat akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di masa sulit. Ridwan Kamil menyebut bantuan berupa uang ataupun sembako yang telah mulai diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan juga permohonan maaf yang sama atas penanganan COVID-19 yang dilakukan di Jawa Timur. Ia memahami rakyat menerima dampak yang tidak ringan akibat pembatasan. Ia mengajak masyarakat untuk terus mematuhi PPKM darurat. Khofifah menyampaikan pembatasan akan dibuka perlahan jika kasus mulai menurun. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Sejumlah pembatasan diperketat, namun jumlah kasus dan angka kematian yang dilaporkan masih terus bertambah. Pemerintah menerapkan PPKM darurat pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2020 dan kemudian diperpanjang menjadi PPKM level 4. Presiden Joko Widodo berjanji membuka pembatasan secara perlahan jika kasus turun dalam beberapa hari ke depan. Berita kelima, viral Jeff Bezos wisata ke antariksa. Pemilik Amazon, Jeff Bezos, sukses mengukir penerbangan bersejarah ke angkasa luar pada Selasa, tanggal 20 Juli 2021. Jeff Bezos terbang ke angkasa luar dari gurun Texas, Amerika Serikat, menggunakan roket luncur bernama New Shepard yang dibuat perusahaannya Blue Origin. Jeff Bezos ditemani 3 kru lainnya dalam kendaraan roket luncur dan berhasil meluncur keluar angkasa lalu kembali ke bumi dalam waktu sekitar 10 menit lebih 10 detik.
Roket New Shepard sukses membawa Jeff Bezos keluar angkasa dalam debut pertama misi Blue Origin. Salah satu orang yang terkaya di dunia itu membawa 3 awak bersamanya. Ketiga orang tersebut yaitu saudaranya Mark Bezos, veteran pilot wanita berusia 82 tahun, Wally Fang, dan seorang turis remaja dari Belanda, Oliver Daemen. Dilansir dari Space, Rabu tanggal 21 Juli 2021, Blue Origin disebut sebagai penerbangan manusia pertama yang akan menjadi penerbangan ke-16 Shepard, tetapi menjadi penerbangan pertama dengan astronot di dalamnya. Misi Blue Origin sukses meluncur pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 dari Launch Site 1 di dekat Van Horn, Texas, pada pukul 9 pagi waktu setempat. Blue Origin menjadi misi tonggak sejarah bagi perusahaan pariwisata luar angkasa. Berita ke-6, Satpol PP Goa pukul wanita saat operasi PPKM. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mengutamakan tindakan persuasif dalam menegakkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan secara langsung kepada Kepala Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia secara virtual baru-baru ini. Tito menjelaskan, penegakan aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk polisi, terdapat tahapan yang perlu ditempuh. Upaya persuasif dan sosialisasi merupakan tahapan awal, sementara penegakan hukum dengan upaya koersif merupakan jalan terakhir, dengan catatan jika hal itu sangat-sangat diperlukan. Pengarahan Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota dilakukan sebagai respon atas kasus pemukulan anggota Satpol PP kepada seorang perempuan di Sulawesi Selatan. Kasus pemukulan itu terjadi pada saat Satpol PP Kabupaten Goa sedang melakukan operasi penertiban dan penegakan aturan pelaksanaan PPKM darurat. Beberapa kasus penegakan aturan PPKM darurat terjadi di lapangan, mulai dari perdebatan hingga kericuhan antara petugas dan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas tapi tanpa arogansi bagi para pelanggar aturan PPKM darurat, terutama dalam hal pelanggaran protokol kesehatan. Berita ke-7, haji di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk membuka kembali prosesi ibadah haji walau dengan sangat terbatas bagi warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Jemaah haji yang berpartisipasi dalam ritual haji tahun ini berhasil mematuhi langkah-langkah kesehatan yang tersebar di semua tempat suci karena Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengumumkan tidak ada infeksi virus corona COVID-19 atau penyakit lain di antara peziarah. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Letnan Kolonel Talal Al-Sabur, berbicara tentang pentingnya mekanisme keamanan tambahan yang diterapkan pada haji tahun ini. Lebih banyak polisi yang hadir untuk mengawasi langkah-langkah kesehatan dalam protokol COVID-19 sambil juga menjaga kesejahteraan umum para peziarah. Pembatasan haji tahun ini oleh pemerintah Arab Saudi menjawab pertanyaan dan keraguan masyarakat Indonesia bahwa pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia saat ini adalah keputusan sepihak pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya memberlakukan kebijakan belum bersedia menerima kedatangan jemaah haji dari berbagai negara terkait kekhawatiran penyebaran virus COVID-19 dan memunculkan klaster ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga tidak akan terjadi penyebaran virus COVID-19. Berita ke-8, masa pendaftaran CPNS diperpanjang. Penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS selalu menjadi fenomena sosial yang ditunggu oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang menganggap selama ini sebagai angkatan kerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Pegawai negeri sipil atau sekarang disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah pekerjaan yang terkait dengan strata sosial di masyarakat. Pegawai negeri sipil dianggap memiliki kedudukan terhormat di masyarakat sebagai posisi sebagai pegawai negeri sipil tetap menjadi incaran terutama oleh kelompok angkatan kerja yang belum memiliki kesempatan mendapat pekerjaan.
Tahun ini pemerintah dalam hal ini di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi berencana melakukan rekrutmen pegawai negeri sipil dan guru PPPK. Pemerintah dalam proses rekrutmen CPNS tahun ini membutuhkan sekitar 700.000 aparatur sipil negara dengan komposisi yang lebih besar bagi guru PPPK sebanyak sekitar 500.000 orang. Kesempatan ini tampaknya akan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para calon pendaftar sebab rekrutmen tahun ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, yang mana banyak karyawan swasta yang dirumahkan atau bahkan di PHK yang kemudian saat ini berharap bisa beralih status menjadi pegawai negeri sipil melalui rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, jumlah pendaftar seleksi CPNS pada tahun 2020 tahun lalu diikuti oleh sekitar 3 juta pendaftar, yang kemungkinan jumlah pendaftar pada tahun 2021 semakin meningkat, dan jumlah sebelumnya yang hal ini sebagian adalah juga akibat pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat angkatan kerja kehilangan pekerjaan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memperpanjang masa pendaftaran bagi peserta seleksi calon pegawai negeri sipil. Semula, jadwal pendaftaran CPNS 2021 hanya dibuka hingga tanggal 21 Juli, tetapi kini telah diperpanjang hingga tanggal 26 Juli tahun 2021. Perubahan jadwal tersebut disampaikan kepada seluruh pejabat, pembina kepegawaian atau PPK, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui surat BKN nomor 6201/BKS 0401/SD/K/2021 tanggal 19 Juli perihal penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021. Dengan diberlakukannya perpanjangan waktu pendaftaran, maka jadwal tahapan seleksi sebelumnya akan ikut mengalami penyesuaian. Berita ke-9, polemik Rektor UI jadi komisaris. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Salah satu aturan yang berubah ialah ketentuan ihwal rangkap jabatan pimpinan universitas di perusahaan badan usaha milik negara. Sebelumnya, pemerintah mengubah Statuta UI dalam PP nomor 68 tahun 2013. Dalam Statuta UI yang baru, terdapat perubahan terkait aturan, larangan rangkap jabatan rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan. Salah satu jabatan yang dilarang adalah direksi pada BUMN atau BUMD. Permasalahan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris muncul ke permukaan setelah BEM UI menyuarakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo melalui media sosial dan menyebut Presiden sebagai the King of Lip Service. Rektor UI Ari Kunchoro pada saat itu melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap BEM UI yang dianggap telah melanggar etika dan kepatutan akademis. Polemik rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro akhirnya berujung pada pengunduran diri Ari dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Rangkap jabatan tersebut menjadi soal lantaran melanggar peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang Rektor UI merangkap jabatan di badan usaha milik negara termasuk sebagai komisaris. Persoalan tersebut semakin menjadi setelah pemerintah justru merevisi Statuta UI dengan menerbitkan PP nomor 75 tahun 2021 yang menyebut rangkap jabatan Rektor UI di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. Persoalan rangkap jabatan mungkin bukan hanya dilakukan oleh Ari Kunchoro sebagai Rektor UI, tetapi mungkin banyak figur lain yang juga merangkap jabatan. Sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang proporsional terkait jabatan-jabatan di pemerintahan atau BUMN yang harus dilakukan secara profesional dan bukan bagi-bagi jabatan atas dasar balas budi politik. Berita ke-10, Singapura batal damai dengan COVID-19. Singapura memutuskan untuk menerapkan lockdown parsial beberapa minggu setelah mengumumkan bakal berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Keputusan ini diambil usai terlihat adanya lonjakan
kasus penyebaran angka COVID-19. Usai nyaris 3 minggu membuka roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19, Singapura kembali menerapkan lockdown sebagian wilayah selama sebulan. Kasus COVID-19 kembali meningkat, tertinggi sejak 11 bulan yang lalu, yaitu 195 kasus harian corona per Selasa 20 Juli 2021. Di hari yang sama, pemerintah Singapura mengatakan kembali memperketat pembatasan COVID-19 karena kasus terus meningkat, termasuk melarang kegiatan makan di restoran, membatasi jumlah maksimum orang yang diizinkan berkumpul dari sebelumnya maksimal 5 orang, kini menjadi 2 orang. Banyak klaster COVID-19 di Singapura yang belakangan melonjak di beberapa pekan terakhir. Di antaranya klaster karaoke, klaster COVID-19 di pasar basah, dan pusat-pusat makanan jajanan. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan para pejabat Singapura. Sementara, data Kementerian Kesehatan Singapura pekan lalu mencatat 480 kasus COVID-19, komunitas melonjak dari catatan 19 kasus yang dilaporkan dalam 7 hari sebelumnya. Menaiknya angka kasus COVID-19 menunjukkan angka penularan di masyarakat Singapura meningkat secara tajam. Dalam beberapa minggu terakhir, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami lonjakan angka kasus yang luar biasa akibat virus COVID-19 yang mengalami mutasi varian. Indonesia adalah negara yang mengalami lonjakan angka kasus paling tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan saat ini Indonesia sedang memberlakukan kebijakan PPKM level 4. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh. Tetap saksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.